Bapa di surga, kami minta perlindungan-Mu buat hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu, biar pesan apa yang menjadi pesan buat setiap yang mendengar live hari ini menjadi berkat. Biarlah kemuliaan kembali kepadamu dan kuasa iblis sudah dihancurkan, dipatahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, dan sukacita, ya, kita mereview sebentar apa yang terjadi ya beberapa saat beberapa hari yang lalu, bagaimana kita belajar tentang kita bukan korban dari masalah, ya. Kita adalah pahlawan, ya. Kalau banyak ibu-ibu hari-hari ini saya kasih kekuatan, saya bilang, ibu, kita ini bukan korban masalah, tapi kita hari ini diproses, bukan korban suami selingkuh, bukan korban toko yang sepi, bukan korban keadaan resesi dunia, tapi kita semua melalui proses, melalui semua yang buruk, keadaan yang tidak membuat kita nyaman hari-hari ini, karena kita belajar, ya, karena Tuhan juga mau supaya kita ambil dalam memperlebar kerajaan Allah. Karena selama ini kita hidup itu cuma kerajaan dunia kita aja, kita sampai lupa kalau ndak ada masa kesukaran, zona nyaman, yang diingat cuma kerajaanku, usahaku, berkatku, ya, kenyamananku. Tapi hari ini kita tahu dengan adanya tekanan resesi, keadaan yang sulit, kita tetap bukan menjadi korban masalah, ya, karena kita sedang menyelesaikan kehendak Bapa, karena kita sedang dibentuk, digali buah-buah roh kita, ya, supaya apa? Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Banyak ibu-ibu yang tanya buat saya, buat hidup saya hari-hari ini, Bu Eli, gimana caranya bertahan? Ya, sudah jelas ilmunya, bisu, budak, buta. Dan saya terima banyak kesaksian hari-hari ini bahwa dengan belajar ilmu itu ternyata banyak menghasilkan perubahan. Saudara tahu kenapa kata kuncinya, ya? Ini pembelajaran yang paling penting ketika seorang jatuh dalam dosa, ya. Misalnya kita berdoa buat seseorang, tidak peduli mertua, ipar, suami. Ketika seseorang itu jatuh dalam dosa, itu bukan pribadinya lagi, ya. Dan ketika kita hari itu cuman membalas dengan sakit hati, benci, dan maki-maki, itu akan semakin membuat suami atau orang yang menyakiti kita itu akan semakin terjerumus. Dan saya cuma berikan pesan buat istri-istri, ketika kita mau merubah suami, jangan sekali-sekali pakai penghakiman, jangan sekali-sekali balas dengan sakit hati atau kemarahan. Justru itu iblis akan mengikat, makin menjerat suami sehingga makin jalannya, arahnya tersesat. Tapi kalau kita berperang dengan menggunakan kasih dan kebaikan, karena kasih itu Allah sendiri, maka kasih itu akan menarik kaki suami kita. Orang yang kita doakan itu kita berperang di alam roh, karena kasih itu Allah akan menarik pasangan hidup kita itu menuju ke jalan kebenarannya. Amin, saudara, ya. Kita hari ini mau belajar tentang bagaimana tema yang percaya saja, ya. Hidup saudara hari ini adalah percaya saja. Iblis akan datang dengan bukti. Sehingga kalau saudara hari ini mempercayai bukti-bukti kenyataan yang ada di depan mata, berarti saudara sedang dikendalikan oleh iblis. Tetapi Tuhan akan datang di tengah masa-masa yang sukar tanpa bukti. Tapi Tuhan akan datang buat hidup saudara dan saya dengan janji Tuhan, ya dan amin. Amin, saudara. Ketika saudara dan saya melihat janji Tuhan, walaupun hari ini semuanya gelap. Kenapa Tuhan tidak datang dengan bukti? Karena kita sebagai orang beriman dilatih imannya. Iman adalah percaya yang tidak melihat. Hari ini pengharapanmu belum terlihat, itu tidak menjadi masalah buat Tuhan, karena janji Tuhan itu sedang dalam perjalanan buat orang-orang benar akan menikmatinya. Jadi hari ini saudara dan saya lagi dipaksa Tuhan, diproses di rumah, ya, masa tidak nyaman, karena saudara dan saya lagi dibentuk sebagai orang benar. Karena Tuhan itu ingin memberikan janjinya, tapi janji itu selalu jatuh kepada orang yang benar. Jadi kalau hidup saudara hari ini ngalami tekanan dengan masa karantina, itu tujuannya bukan menghancurkan hidup saudara, karena Tuhan lagi bawa saudara dan saya untuk menikmati janjinya. Bahkan Dia sedang menggandeng saudara dan saya untuk masuk ke
negeri yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Hari ini jangan percaya bukti ya. Ingat omongan saya, kalau lihat kenyataan itu berarti mulai iblis bilang gini, tuh lihat kenyataan, itu berarti tipu daya iblis mulai ditembakkan. Iblis selalu membawa senjata, lihat bukti. Tetapi kita hari ini belajar percaya saja, karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia selalu menepati janjinya, bahkan janjinya itu dikuatkan dengan sumpah kepada nenek moyang saudara dan saya. Amin. Yuk kita buka ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13 ya. Tolong dilihat itu 1 Timotius, catatan saya sebentar. 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius, maaf. 2 Timotius 1 ayat 12-13 ya. Ini Paulus berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu." Ya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Seberapa banyak saudara dan saya hari-hari ini yang hidup dalam penderitaan. Usaha sepi, toko harus dijual ya. Mungkin suami yang lagi jatuh dalam perselingkuhan. Saudara, hari-hari ini ketika saya mengalami proses di awal, saya juga merasa bahwa Tuhan, saya kayaknya malu. Saya merasa hidup saya seperti mengalami aib di dalam rumah tangga saya. Tapi ini firman yang menguatkan saudara dan saya. Aku tidak malu. Bahkan Paulus percaya kalau dia tidak malu, dia tidak akan panik, karena yang pertama dia tahu kepada siapa aku percaya ya. Dan yang kedua, aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara dan saya hari ini tidak perlu berkecil hati. Walaupun keadaanmu dinista orang, mungkin keadaanmu lagi diguncingkan orang, keadaan rumah tanggamu yang lagi jadi pembicaraan orang, mungkin hari ini saudara dan saya ngalami keadaan di mana mungkin keuanganmu lagi terpuruk. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak usah malu. Kalau saudara malu, saudara panik, saudara takut hari ini, berarti saudara tidak tahu kepada siapa saudara percaya. Jujur, kalau saudara tahu kepada siapa saudara percaya hari ini, saudara bukan percaya kepada manusia. Saudara bukan percaya kepada patung. Saudara bukan percaya kepada sesuatu yang tidak punya kuasa. Tapi saudara hari ini mempercayai suatu keadaan hidupmu, menyerahkan keuanganmu, menyerahkan rumah tanggamu, menyerahkan keadaan ekonomi, bahkan kesehatanmu. Saudara percaya kepada Tuhan Allahmu yang hidup, yaitu Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya, dan dia akan menjamin hidup saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin saudara, itu kata kunci yang membuat saya bangkit sampai hari ini. Setiap kali iblis mengintimidasikan bahwa hidup saya adalah, oh malangnya nasibmu ya, orang lain disayang-sayang suamimu, kamu harus seorang diri ya. Iblis selalu mengintimidasi saya dengan keadaan itu, menjatuhkan mental saya ya. Dan dia datang dengan bawa bukti, tuh lihat suamimu gimana, tuh lihat buktinya, mana mungkin, sulit, susah, berhenti aja berharap ya. Ini firman yang membuat kuat saya. Setiap kali iblis mengintimidasi seperti itu, saya selalu berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu bahwa Tuhan yang aku percaya tidak pernah sekali-kali meninggalkan hidupku, tidak pernah sekali-kali membiarkan rumah tanggaku hancur. Tapi justru melewati proses yang tidak mudah hari-hari ini, aku tahu bahwa ada kemuliaan yang jauh lebih besar ketika aku tetap percaya saja kepada Tuhan. Amin saudara. Dan yang kedua, iblis ketika melihatkan keadaan buruk, dan saya tahu walaupun sudah bertahun-tahun saya menanti, iblis bilang gini, capek deh, sudah berapa tahun pergumulan hidupmu, toh suamimu juga tidak makin bertambah baik, apakah masih ada dasar untuk berharap? Ini yang menjadi kekuatan, dan saya cuma berkata bahwa aku
sadar ya, yang pertama sadar, tahu. Yang kedua, saya berkata bahwa saya yakin, aku yakin bahwa Tuhan yang berkuasa memelihara hidupku, memelihara suamiku, memelihara anak-anakku, memelihara keuanganku yang dipercayakannya kepada, yang sudah aku percayakan kepada Tuhan hingga pada hari Tuhan. Saudara lihat, Tuhan itu kalau pelihara hidup saudara bukan sewaktu-waktu, bukan hanya 10 tahun, enggak, tapi hingga pada hari Tuhan. Artinya sampai tidak terbatas, sampai kapanpun dia tetap Tuhan yang punya kuasa memelihara keuanganmu, memelihara kehidupanmu, memelihara rumah tanggamu, memelihara kesehatanmu hingga pada hari Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya hari ini, sesukses apapun saudara, apakah tidak ada campur tangannya Tuhan? Selalu. Kalau saya bisa hari ini ada, saya bisa tetap kuat, itu karena saya terlalu yakin bahwa Tuhan yang berkuasa memelihara hidup saya, suami dan anak-anak saya hingga pada hari Tuhan. Amin. Saudara dan saya yang mengalami masalah keuangan hari ini, belajar mempercayakan semua keuanganmu ke dalam tangan Tuhan. Banyak ibu-ibu ya, kalau sudah suaminya lihat keadaan buruk lagi, telepon saya nangis-nangis. Saya cuma bilang gini, apa yang sudah dipercayakan sama Tuhan, walaupun suamimu tidak jadi baik, percayalah. Kalau ibu ini tenang, ibu ini sudah yakin, sadar kepada siapa ibu menyerahkan suami ibu ke dalam tangan Tuhan yang kuat, dan ibu yakin rumah tanggamu pasti dipelihara, anak-anakmu dipelihara, walaupun suamimu uang belanjanya sudah dikurangi, katanya Bu Eli dulu 100%, sejak ada wanita lain keuangan belanja saya tinggal 50%. Bu Eli, mana cukup? Percayalah, Tuhan yang memelihara. Saya cuma bilang gitu. Kalau sampai hari ini hidupmu dan anak-anakmu masih bisa bertahan, itu semua bukan kuat gagahmu, tapi karena ada Tuhan yang berjanji memelihara hidup ibu ini. Saya bilang hidup ibu dengan anak-anak sampai hari Tuhan. Seringkali yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan, ketika sudah percaya masih dipikiri, Tuhan bisa ndak ya Tuhan. Saudara bayangkan kalau jadi Tuhan, sudah diserahkan, diminta lagi, ya dikasih sama Tuhan. Ya sudah, kamu mau pikiri aja, kamu mau renungkan saja. Kalau kamu merasa lebih pintar dari aku, Tuhan berkata, renungkan masalahmu siang dan malam. Tuhan bilang apa? Renungkan masalah, bukan masalah, tapi renungkan firmanku siang dan malam supaya perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Buat saudara makin ngerenungi masalah, makin ngelihat rekening koran, makin lihat suami yang menyebalkan, percayalah, iblis yang bersorak-sorai, iblis akan bertepuk tangan. Kenapa? Kekuatan saudara sudah dicuri, sukacita saudara sudah dicuri, doa-doamu, waktu jam doamu sudah dicuri, waktu baca firmanmu sudah dicuri. Akibatnya iblis bilang apa? Wow, semakin kita punya kuasa menghancurkan anak Tuhan. Saudara, semakin saudara merenungkan masalah, merenungkan nasib, saudara tidak pernah sadar bahwa ada Tuhan yang hadir dalam masalahmu. Yang terbesar sekalipun, dia tetap jauh lebih besar. Saudara semakin merenungkan masalah tanpa saudara yakin bahwa hidupmu sampai hari ini akan dipelihara Tuhan sampai hari Tuhan. Artinya tidak ada batas waktu. Tuhan sekali memelihara surga dengan kekuatanmu sebagai manusia. Kekuatan surga itu tidak terbatas. Dia akan punya stok yang lebih dari cukup, bahkan berlimpah-limpah untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Kekuatan yang berlimpah-limpah, anugerah yang berlimpah-limpah, itu selalu disediakan setiap kali saudara dan saya buka mata. Tapi masalahnya yang membuat saudara tidak menikmati hari itu karena responmu yang salah.
Tidak pernah sadar, tidak pernah yakin bahwa di dalam masalah keuangan yang terburuk sekalipun Tuhan itu tetap hadir. Tuhan itu selalu berinisiatif menolong hidup anak-anaknya. Tidak ada orang tua, walaupun anaknya dalam keadaan apapun, walaupun sudah menyakiti hati orang tua sekalipun melanggar, dia selalu berinisiatif menolong setiap anak-anaknya. Amin, saudara. Yang ketiga, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Yang pertama tadi apa? Sadar. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, pegang ajaran yang sehat, yaitu firman Tuhan. Ini yang membuat saudara bisa berjalan maju dengan percaya. Kalau saudara tidak punya kekuatan tiga ini, saudara tidak pernah sadar akan dengan siapa saudara berjalan. Saudara tidak pernah yakin bahwa Tuhan pelihara hidup saudara. Dan saudara tidak punya pegangan ajaran yang sehat dengan firman Tuhan. Percayalah, hidup saudara akan dihabiskan menjalani proses masa sukar ini. Bukannya makin tambah percaya sama Tuhan, makin lemah. Saudara akan makin terpuruk, iman saudara akan makin lemah. Kenapa? Iblis bilang ini, nih kenyataan, makan nih, makan kenyataan, makan bukti. Buat saudara dan saya mulai hari ini, percayalah, kalau iblis mulai kasih saudara suruh telan, suruh makan bukti, saudara mulai rubah. Hari ini aku tidak mau makan yang namanya bukti. Hari ini aku tidak mau dengar apa yang namanya berita buruk. Yang aku makan setiap hari adalah firman. Karena firman Tuhan adalah di dalam kebenaran firman Tuhan, begitu banyak janji-janji Tuhan. Bahkan janji-janji yang luar biasa itu selalu saya dapatkan ketika saya menghidupi janjinya di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Yuk kita bangkit mulai hari ini, saudara dan saya mulai makan firman, mulai makan janji. Tiap kali keadaan buruk dikasih sama iblis, saudara tetap pegang, enggak, janjimu Tuhan. Seperti saya, ketika saya dihadapkan keadaan buruk, saya selalu berkata, enggak Tuhan, janjimu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Amin, saudara. Apa yang sudah Tuhan persatukan itu tidak akan bisa dipisahkan manusia. Itu yang jadi yang saya pegang setiap hari. Saya tidak mau telan kenyataan yang pahit. Saya tidak mau telan apapun hal yang buruk, tapi saya selalu menelan apa yang menjadi janji Tuhan. Firman itu yang saya hidupi setiap hari. Yuk kita buka di Mazmur 119 ini ya. Apa yang saudara tahu kalau hari ini Tuhan berkata percaya saja, berarti dia sudah berikan yang terbaik. Mazmur 119 ayat 116 sampai 117 ya. Mazmur 119 ayat 116 sampai 117. Ini pemazmur berkata, topanglah aku sesuai dengan janjimu ya, supaya aku hidup. Lihat saudara ya, kehidupan saudara hari ini ketika saudara yakin bahwa apa yang menopang saudara bukan keuanganmu lagi, tapi janji Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya hari ini tetap hidup. Jangan pikir kalau rumah tanggamu, suamimu selingkuh, saudara sudah jadi korban masalah. Jangan pikir kalau usahamu sepi, tokomu harus dijual satu karena dilelang bank dan sebagainya, saudara berkata aku akan mati, aku jadi korban masalah, hidupku bakal terpuruk. Tapi jadilah seperti pemazmur yang berkata, topanglah aku sesuai dengan janjimu Tuhan, supaya aku hidup. Amin. Selama janji Tuhan itu ada di dalam hidup saudara dan saya, saudara tidak akan mati, saudara tidak akan hancur. Karena janji Tuhan yang menopang kehidupan keuanganmu, kehidupan keluargamu, kehidupan kesehatanmu, kehidupan masa depanmu. Itu yang membuat saudara dan saya hari ini berkata, aku tidak akan mati, tapi justru melalui proses yang tidak mudah, aku akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Yang kedua, janganlah membuat aku malu di dalam pengharapan. Ada kata pengharapan hari ini. Yang pertama tadi ada janji Tuhan yang menopang buat saudara pasti hidup. Yang kedua, kenapa saudara perlu percaya saja? Percaya itu tidak pakai lihat saudara, tidak pakai mikir. Percaya itu dijalani. Memang harus berjalan maju, bercucuran air mata, ada penderitaan, ada bukti buruk, ada dengar hal yang buruk, tidak apa-apa. Tapi tetap berjalan maju ya, seperti hari Sabtu
kemarin saya berkata apa? 4B, berjalan maju, bersukacita, bersorak-sorak, dan berharap. 4B, berjalan maju. Saudara, kita hari ini tidak akan pernah dipermalukan ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Keadaan hidupmu hari ini seperti aib, tidak masalah. Mungkin menurut saya dulu ketika saya mengalami proses rumah tangga saya melihat semua bukti itu membuat hidup saya diaibkan manusia, dinista. Bahkan itu menjadi omongan orang dan sebagainya. Bahkan itu banyak penghakiman atas hidup saya yang membuat pada titik tertentu saya juga bisa down karena saya manusia, saudara ya. Kalau saya sudah dihakimi orang dan saya dikatakan saya tidak layak, saya sepertinya hidup dalam nista, dalam aib ya, sepertinya dipermalukan dan sebagainya. Tapi ketika saya sadar hari ini, saya tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan yang pada akhirnya tidak akan pernah mempermalukan saudara dan saya. Amin. Hari ini saudara percaya saja. Percaya saja itu enak, saudara. Percaya saja walaupun masih aib, tidak apa-apa. Maju saja, maju terus. Budek-budek, buta-buta, sudah bisu. Percaya saja, karena pada akhirnya Tuhan bilang gini, pengharapanmu apa sih? Suamimu jadi hamba Tuhan, oke. Bagiku itu kecil. Pengharapanmu apa sih? Anak-anakmu hari esok, masa depan anak-anakmu tetap terpelihara. Percayalah, aku tidak akan pernah mempermalukan keturunan orang benar. Pengharapanmu apa? Hidup bahagia, seisi rumah menikmati anggur yang manis, oke. Selama engkau tetap percaya dan pengharapanmu tetap kepada aku, seperti Paulus tadi, sadar, yakin, tetap pegang teguh firman, percayalah, Tuhan berkata, tidak akan pernah mempermalukan. Itu yang terjadi ya. Malu dalam pengharapanku, sokonglah aku. Yang ketiga, supaya aku selamat. Yang ketiga adalah keselamatan itu yang menyokong, yang menopang hidup saudara dan saya sudah jadi jaminan. Dunia tidak tahu arah hidupnya berakhir kemana. Tapi buat saudara dan saya, kalau sampai kematian itu pun menjemput saudara sewaktu-waktu, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah disokong dengan keselamatannya. Dijamin bahwa saudara dan saya tidak pernah binasa di api kekal selama-lamanya. Amin. Itu yang membuat kita sebagai anak Tuhan di hari-hari ini sukacita. Ini lihat pemazmur berkata, aku hendak bersukacita di dalam ketetapanmu senantiasa. Kita jadi orang benar tahu ketetapan Tuhan itu memang tidak jalan hidup kita lurus, saudara. Jalannya sempit, sesak, harus berjalan madu dengan bercucuran air mata, harus pikul salib, sangkal diri tiap hari. Itu sudah jadi ketetapan Tuhan. Tetapi yang membuat kita hari ini bersukacita karena kita percaya. Tuhan bilang gini, udah tenang. Suamimu mau dalam keadaan apapun, rumah tanggamu dalam keadaan apapun, orang bilang sulit, sukar, susah, keuanganmu hari ini terpuruk, engkau sulit lihat masa depan, mungkin hari ini masa depanmu terlihat gelap, dengan keadaan dunia hari ini yang tidak bisa memberikan kepastian. Hal yang pasti hari ini tidak ada orang yang tahu pasti, saudara. Orang sukses, orang kaya, terkaya, orang terpintar, terhebat sekalipun, hari ini tidak ada yang bisa memastikan hidup kita di masa yang akan datang. Tapi buat saudara dan saya, hari ini hidupmu sudah dijamin secara pasti. Amin. Ada kepastian ikut Tuhan. Itu yang membuat hari ini kita belajar tentang satu kata, percaya saja. Percaya itu harus bulat, saudara. Jangan setengahnya. Seringkali kita tidak kuat. Kenapa? Karena mata kita separuh lihat Tuhan, percaya, separuhnya lihat kenyataan. Ya, saya dulu punya pengalaman seperti itu, saudara.
Waktu kenyataan itu masih menunjukkan bukti buruknya 30%, berarti percaya saya 70% ke Tuhan. Tapi ketika keadaan tambah buruk, mulai buktinya 50%. Percaya saya kepada Tuhan sudah mulai turun 50-50. Jadi saya lihat kenyataan 50, kenyataan buruk 50-nya lihat Tuhan. Iblis tahu bahwa saya mulai fokus dengan kenyataan. Iblis datang dengan bukti buruk lagi ditambah. Iya. Bukti buruk bukan 50 tapi 70%. Akibatnya mata lihat kenyataan 70%, percayanya tinggal 30%. Wah, iblis bersorak-sorak, berhasil. Datang lagi kenyataan, biar dibawa lagi. Bukti mulai 90%, percayanya tinggal 10%. Saudara lupa apa yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Kita review ya khotbah-khotbah saya. Yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran seperti Abraham. Pada saat tidak ada dasar untuk berharap. Pada saat tidak ada bukti baik. Pada saat tidak ada sesuatu yang bisa dipercaya. Itulah yang sedang diuji Tuhan. Jadi hari ini, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, orang berkata mustahil, orang berkata mana mungkin, orang berkata sulit dan susah, percayalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mau bukti burukmu walaupun 100% sekalipun, Tuhan berkata, yang pasti janjiku itu tidak pernah batal. Walaupun bukti tidak ada sekalipun, janjiku tetap akan terjadi atas hidup orang benar. Kenapa kita dilatih seperti jet coaster? Jujur, saya mengikut Tuhan bukan perkara yang mudah. Jet coaster redek, saudara. Makanya banyak orang ngomong ikut Tuhan itu sedap-sedap mengerikan. Benar, saudara. Sudah terlihat sedap dihancurkan lihat keadaan buruk. Makanya hari ini ketika saya mengerti pengalaman hidup saya bagikan buat orang-orang yang datang buat saya. Saya bilang jangan terfokus dengan bukti. Iblis itu penipu. Dia selalu menipu kita dengan bukti. Hari ini kita fokus dengan janji Tuhan. Amin. 3 hal yang akan saya bahas. Aduh, waktunya sudah 30 menit ya. Janji Tuhan yang menopang hidup saudara dan saya. Yang kedua, ada pengharapan yang tidak memalukan. Yang ketiga, ada keselamatan yang akan menyokong saudara. Hari ini Tuhan mau pesan buat saudara dan saya, sukacita. Percaya saja, sukacita. Tidak perlu lihat kenyataan. Kenyataanmu mau bertambah buruk, imanmu tetap harus naik. Kenyataanmu mau bertambah naik, buktinya, tapi ya percayalah, percaya saja, tidak boleh goyah. Amin. Yuk kita bahas bagaimana yang pertama janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 50. Ini yang dikatakan pemazmur. Inilah penghiburanku dan sengsaraku. Nah, lihat ya, bahwa janjimu itu menghidupkan aku. Wah, luar biasanya kalau janji Tuhan itu sudah menopang hidup saudara sampai hidup, itu karena dia tahu bahwa yang menjadi penghiburan di dalam sengsaranya adalah janjimu yang menghidupkan aku, saudara. Buat saudara dan saya, kalau ada sengsara, tidak ada penghiburan. Saudara, kalau dalam keadaan tertekan, menderita, saudara tunggu bukti baik kan, baru ada penghiburan. Tuhan mana, selama bukti baik tidak terjadi, hidup saudara akan diintimidasi iblis, suruh susah, stres, depresi. Tapi saudara belajar hari ini, siang ini, pemazmur berkata, penghiburanku di dalam sengsaraku. Katakan saudara, penghiburanku di dalam sengsaraku adalah janjimu Tuhan yang menghidupkan aku. Amin, saudara. Janjimu itu yang menghidupkan aku. Yang pertama, kenapa janji Tuhan itu menjadi penghiburan buat saudara dan saya? Yang pertama, janji Tuhan itu ya dan amin ya. Saudara catat nanti, tidak usah baca, nanti tidak keburu, saya akan cepat. Yosua 21 ayat 45 ya. Ini firman berkata gini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Amin. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin, saudara.
Bayangkan hari ini Tuhan berkata, ndak usah lihat pusing, mau buktimu ndak ada dasar untuk berharap. Percayalah, janjiku ya dan amin. Dari segala sesuatu yang baik yang aku janjikan, Tuhan berkata, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya pasti tergenapi atas hidup orang benar. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa kita pegang janji sebagai penghiburan? Janji Tuhan itu murni. Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi hari ini tidak perlu takut bahwa janji Tuhan itu sudah teruji, saudara, ya. Tidak perlu diragukan. Yang ketiga, janji Tuhan itu tidak ada expirednya, tidak ada batas waktu. Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Kejadian 21 ayat 1 dan 2, ya. 3 hal. Janji Tuhan itu janji ya dan amin. Janji Tuhan itu janji yang murni. Ketiga, janji Tuhan tidak ada expirednya. Apakah hari ini 11 tahun? Orang bisa menghakimi saya, oh janji Tuhan itu meleset. Janji Tuhan itu panas sasarannya, enggak tepat. Enggak. Janji Tuhan tidak ada expirednya. Kita baca Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan memperhatikan saudara dan saya hari ini. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Amin, saudara. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia mengakhirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di dalam masa tuanya. Ini masa expired. Tidak mungkin nenek-nenek bisa hamil, saudara. Expired. Menurut dunia expired, ya. Menurut dunia sudah kedaluarsa. Tidak mungkin, mustahil dan sulit. Tapi lihat Tuhan berkata, Tuhan tetap memperhatikan saudara dan saya. Bahkan Tuhan berkata gini, Tuhan akan melakukan kepada saudara dan saya karena dia sudah berjanji. Apa yang dijanjikan pasti digenapi, ya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Hari ini janji itu pasti tergenapi. Masalahnya sekarang cuma tunggu waktu Tuhan. Dan orang banyak bertanya, Bu Eli, waktu Tuhan lah selama Bu Eli, apa enggak capek? Saya cuma berkata, semakin saudara makin lama menjalani proses, makin banyak janji Tuhan yang akan digenapi. Bukan satu janji, saudara. Saya makin sabar menantikan waktu Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu bukan lagi memberikan saya hasil cuman baik atau sekedar baik, tapi terbaik, terindah. Itu janji Tuhan. Makanya sabar, sabar. Seperti saya sering bilang sama ibu-ibu, bayar harga mahal buat pertobatan suamimu yang paling memusingkan tuh Bu Eli. Sampai punya anak Bu Eli, sudah tidak pulang rumah Bu Eli. Lagi-lagi hari ini masih maki-maki saya, masih KDRT. Tetap sabar. Percayalah, mulai hari ini kalau bisu, ya, mulutnya tutup total, saya yakin tidak akan pernah yang namanya KDRT lebih sering terjadi. Kenapa sering KDRT? Karena mulut ini nyinyir, ya. Mulut ini begitu suami ngomong sudah ditangkap pembelaan diri. Siapa yang salah? Nah, itu seperti saya dulu. Tapi ketika saya diajari bisu, walaupun saya salah, iya sudah saya salah, minta maaf ya. Selesai, saudara. Tapi kalau pembenaran diri, ya saya tahu memang saya tidak salah, saudara. Tapi saya tidak perlu pembenaran diri. Karena tiap kali saya pembenaran diri, tidak pernah benar. Saya tetap disalahkan. Daripada KDRT, daripada dimaki-maki, lebih sakit hati, lebih baik kita mengalah. Bukan berarti kita kalah, tapi kita mengalah karena kita tahu bahwa Tuhan pembela sebagai hakim yang akan membenarkan hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Di situ kita percaya dan hari ini hanya waktu Tuhan. Yuk, yang kedua, pengharapan. Ya, yang tadi janji Tuhan, yang kedua ada pengharapan yang tidak memalukan. Yuk kita buka di Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Setiap pemberian yang baik, ya, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Makanya kalau berharap sama Tuhan tidak pernah memalukan, tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya berharap sama Tuhan, itu selalu ada pemberian yang baik. Gift. Saudara tidak main-main waktu berharap sama Tuhan. Ada pemberian yang baik. Anugerah yang sempurna. Wow, luar biasa, saudara. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang.
padanya tidak ada perubahan. Saudara dan saya kalau berharap sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau manusia bisa berubah, saudara. Hari ini A, besok bisa B. Hari ini C, besok bisa D. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan, Bapakmu yang di surga di atas, percayalah tidak ada perubahan. Dia tidak pernah berubah. Walaupun keadaanmu berubah bertambah buruk, keadaanmu makin tambah terpuruk, makin tambah parah, tapi Tuhan yang saudara sembah sampai hari ini, dia tidak pernah berubah. Apakah di dalam keadaan yang terburuk Tuhan tidak pernah memberikan gift buat saudara dan saya? Tidak mungkin, saudara. Saya 11 tahun jalani proses, saya banyak menerima pemberian yang baik dari Tuhan. Amin. Bahkan anugerahnya itu sempurna. Satu pintu ditutup itu membuka banyak pintu di dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Artinya hari ini ada pemberian. Pengharapan saudara tidak akan pernah mempermalukan, mengecewakan. Ada anugerah. Anugerahnya yang sempurna. Seringkali Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Bukan pada waktu saudara dibeli kasih rumah besar. Bukan pada waktu depositomu bertambah. Bukan pada waktu tokomu tambah rame, suamimu makin mencintai ibu-ibu, bukan itu, saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan datang dalam hidup saudara dengan bawa kado. Kado itu bungkusnya masalah yang rumit, ya. Kado itu bungkusnya keuanganmu yang makin terpuruk, kesehatanmu, mungkin suamimu, mertuamu, anakmu, masa depanmu yang terlihat suram. Itu kadang-kadang Tuhan datang dengan itu. Masalahnya Tuhan cuma bilang gini, kalaupun ini kado ini bungkusnya buruk, kamu tetap percaya nggak sama aku? Kamu tetap percaya nggak di balik bungkus yang buruk ini ada anugerahku yang sempurna, ada pemberianku yang terbaik. Nggak mungkin aku bapak yang baik, aku mau memberi pemberian anak-anakku racun. Nggak mungkin, saudara. Saudara harus yakin hari-hari ini, percaya saja. Sudah ngikuti saya hari ini melihat banyak mujizat Tuhan ketika saya percaya. Modal saya kalau ditanya, Bu Eli kok bisa ya? Kuat loh, Bu Eli ini hebat kayak dewa, kayak malaikat. Enggak, saya dan saudara sama, makan nasi sama, saudara. Saya hari ini jadi orang dipandang kuat katanya dewa, karena saya cuman hidup pegang polis asuransinya Tuhan, percaya sama janji Tuhan. Walaupun belum kelihatan, saudara, tapi saya sadar, saya yakin, saya tetap berpegang teguh. Amin, saudara. Amin. Hari ini yang ketiga apa, saudara? Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hari ini yang ketiga, selain ada gift pemberian, ada anugerah yang sempurna, ada kehendaknya. Bahwa kehendak Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan, karena kehendak Tuhan itu selalu menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Amin. Kalaupun saudara seringkali menyakiti hati Tuhan, tidak pernah seorang orang tua bilang ini, kamu anak-anak buangan. Tidak, saudara. Dia selalu terbuka tangannya buat saudara kembali. Dia akan melakukan saudara dan saya seperti anak yang terhilang. Dia akan peluk, dia akan ganti jubah saudara, dia akan berikan kasut, dia akan sediakan pesta. Bayangkan bapak yang selalu merindukan. Kadang-kadang saudara tidak pernah ngerti kerinduan Tuhan. Ketika saudara di zona nyaman, Tuhan itu sering kali menunggu-nunggu saudara. Duh, anakku kalau di zona nyaman jarang loh sapa aku, Pak. Bayangkan kalau saudara sudah zona nyaman, apa yang saudara fokuskan? Cari uang, cari gangdau, ya. Cari investasi, otaknya puter terus. Oh, terutama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu mungkin tidak kerja. Apa yang dipikir? Hari ini shopping ke mall ini, beli ini. Saya itu dulu, saudara. Pikirannya beli ini, beli ini, beli itu. Karena semuanya sudah nyaman. Tuhan sering menunggu saudara di saat zona nyaman. Nak, hampiri aku ini kangen sebagai bapak. Aku tuh sayang karena kamu itu anakku. Justru di saat saya ngalami proses, saya kalau ngomong kangen saya pengen nangis, saudara, ya. Saya pernah ngerasain penyembahan sama Tuhan. Tuhan tuh ngomong isi hatinya buat saya, itu saya nangis, saudara. Saya kalau sudah ingat Tuhan saya nangis, ya. Kayak Tuhan tuh bilang gini, justru aku itu bangga, Eli, lihat kamu ngalami proses. Karena di situ aku bisa peluk engkau tiap hari.
Karena tiap saat engkau datang, Tuhan kasih saya kekuatan. Ya. Nah, di situ saudara tahu bahwa kehidupan itu, ya, ini kalau sudah lebay, nanti tidak selesai khotbahnya saudara, ya. Saudara tahu saya kalau sudah tidak tahan kalau lihat kebaikan Tuhan, saya selalu nangis, ya. Jadi saudara tahu kalau masalah itu terjadi karena dia itu pingin peluk. Dia itu pingin saudara sapa dia, Tuhan, ini loh aku anakmu, itu, ya. Yuk kita lihat 3 hal itu, ya. Yang ketiga apa saudara? Keselamatan, ya. Keselamatan itu akan menyokong saudara dan saya, ya. Yuk kita buka Filipi 1 ayat 6. Ini ayat yang terakhir, ya. Setelah itu kita akan buat ayat pengakuan, ya. Saudara dan saya ngerti kenapa proses itu terjadi, karena dia kangen sama saudara. Jadi jangan pernah berpikir buruk sama Tuhan, itu intimidasi iblis, ya. Waktu justru saudara di zona penderitaan, saudara akan sering bergaul arif dengan Tuhan. Tuhan, ini aku, ini anakmu. Dan Tuhan itu terjawab kerinduannya. Kalau saudara zona nyaman, saudara sering melupakan Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin saudara. Ya, saudara percaya bahwa hari ini keselamatan Tuhan itu nggak main-main. Artinya Paulus bilang gini, Paulus itu yakin, ya, dengan siapa dia berjalan. Dia yakin, bukan hanya yakin sekedar yakin. Ayat ini berkata gini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Saudara dan saya mulai katakan hari ini, akan hal ini walaupun keuanganku masih terpuruk Tuhan, rumah tanggaku masih terpuruk, aku yakin Tuhan sepenuhnya, aku percaya Tuhan, aku percaya sepenuhnya bahwa aku berjalan dengan Tuhan yang besar dan dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara, Dia yang selalu akan memelihara kehidupan saudara, Dia yang selalu akan menunjukkan jalan saat tiada jalan. Itu yang dilakukan. Yang kedua, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Artinya Paulus hari itu dia tetap tenang walaupun ada proses yang tidak baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu tetap selalu mendatangkan kebaikan. Ketika dia memulai suatu proses, percayalah, Paulus yakin dia tetap tenang, dia tetap percaya. Ketika Tuhan memulai, dia akan mengakhirinya dengan hasil kemenangan yang luar biasa. Tidak mungkin berjalan bersama Tuhan melihat hasil yang buruk, saudara. Tidak mungkin. Pasti seperti seorang petani, mereka akan menikmati hasil proses yang berharga. Saudara hari ini hanya menantikan hasil yang berharga. Kalau hari ini belum dijawab Tuhan, karena hasilnya itu belum terlihat bernilai, hasilnya itu belum dahsyat. Kenapa Tuhan itu kalau pulihkan saudara dan saya, Dia selalu berkata gini, Eli sabar, karena kejadian hidupmu itu akan aku buat dahsyat. Bukan biasa-biasa, bukan sakit bisul sembuh, tapi kanker stadium 4 ICU sembuh. Itulah kemuliaanku terjadi. Coba kalau saya tidak mengalami hidup berliku-liku. Misalnya saya kesaksian hari ini. Oh iya ya, hari ini saya tahu suami saya minggu lalu selingkuh. 1 minggu kemudian dia sudah kembali dan minta maaf sama saya. Ceritanya dahsyat tidak saudara? Heboh tidak saudara? Bersama Tuhan itu seperti itu. Kejadian hidupmu dahsyat. Makanya kalau ada penundaan hari ini, ngucap syukur. Karena Tuhan itu sedang melakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara, perkara-perkara yang ajaib. Tuhan saudara ajaib, tidak mungkin Dia mulihkan saudara cuman biasa-biasa. Dia selalu berkata spektakuler akan aku lakukan, supaya dunia tahu bahwa akulah Tuhan Allah yang dahsyat, yang besar, yang menopang engkau. Sehingga akan banyak mulut mengaku bahwa kalau ini bukan karena karya Tuhan yang besar, pemulihan itu tidak akan pernah terjadi. Amin saudara. Keuanganmu hari ini terpuruk, tidak usah takut, percaya saja. Tuhan yang memulai, izinkan, serahkan. Tadi itu loh, serahkan sudah, percaya. Dia pasti mengakhiri segala sesuatunya dengan yang terbaik. Amin saudara. Saudara hari ini sabar, itu tidak sia-sia saudara. Saya sabar karena saya bilang ini Tuhan, kejadian hidup yang dahsyat, perkara-perkara yang besar, keajaibanmu akan aku lihat. Wow. Amin. Dan saudara dan saya akan membawa nama kemuliaan Tuhan juga tidak main-main. Upahnya tidak main-main saudara. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada upah.
Amin, saudara. Yuk, yang kedua tadi Paulus tetap tenang. Yang ketiga apa, saudara? Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Itu artinya masalahmu jangan hanya berharap lolos, ya. Saudara dan saya banyak mengejar masalah lolos tapi tidak lulus, ya. Pokoknya Tuhan selesaikan. Kalau tidak selesai hari ini, aku tidak gereja, aku tidak pelayanan, aku marah sama Tuhan. Ya, sama Tuhan dijawab lolos, tapi hati-hati saudara, tidak lulus masuk kerajaan Allah. Ini yang dikatakan. Kalau Paulus berkata akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, itu artinya target Tuhan bukan hanya saudara dan saya lolos. Keuanganmu lolos di dunia, engkau kaya, mati, sesuatu yang saudara peroleh dengan kekayaan akan ditinggal, saudara. Tapi kalau tidak lulus, saudara akan menyesal selama-lamanya di dalam api kekal. Hari ini bersabar. Tuhan bukan targetnya lolos. Keuanganmu lolos, rumah tanggamu lolos, anak-anakmu lolos, masa depanmu lolos. Percayalah, Tuhan itu sedang meneruskannya. Bukan hanya sekedar pulih, tapi saudara dan saya akan digandeng masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Amin, saudara. Amin. Saudara, hari ini percaya bahwa kita semua hari ini tidak usah susah, ya. Janji yang menopang saudara pasti hidup. Janji Tuhan ya dan amin, ya. Yang kedua janjinya, yang ketiga tidak ada expired. Yang kedua tadi apa janjinya? Saya sampai lupa. Janji Tuhan adalah murni, ya. Yang kedua ada pengharapan yang tidak pernah mempermalukan, karena di dalam pengharapan itu atas kepada Tuhan yang hidup itu selalu ada pemberian, ada anugerah sempurna. Tidak apa-apa, hari ini kadonya Tuhan datang buat hidup saudara, buat saudara shock. Saya dulu shock, saudara, dikasih kado bungkusnya jeleknya Tuhan. Saya benar-benar shock, saya rasanya sesak nafas. Tapi hari ini saya melihat di dalamnya, wow, anugerah Tuhan sempurna, saudara. Pemberian Tuhan the best. Saya sampai bilang ini, untung ya Tuhan, dulu tidak dijawab cepat, untung. Kalau saya tidak menikmati di titik hari ini, saya tidak menikmati pemberian Tuhan yang terbaik, saya tidak menikmati anugerah Tuhan yang sempurna. Bahkan saya hari ini berjuang sampai hari ini karena saya menyelesaikan kehendaknya yang terbaik. Amin, saudara. Orang yang menyelesaikan kehendak Bapa, itulah yang akan selamat. 1 Yohanes 2 ayat 17. Yuk, ayat pengakuan kita ucapkan sama-sama, ya. Sudah selesai hari ini. Saudara mau jadi seperti Paulus? Yang pertama, sadar kepada siapa saudara percaya, yakin bahwa dia memelihara kehidupanmu sampai harinya Tuhan, ya. Yang ketiga, tetap pegang ajaran yang sehat. Amin. Amin, saudara. Jangan sampai saudara hari ini sedih. Tidak usah sedih, percaya saja, sukacita seperti seorang pemazmur, bersukacita menjalani ketetapan Tuhan. Tuhan, pintunya sesak, aku rela. Tuhan, berjalan maju bercucuran air mata, aku rela. Yang penting aku lulus, bukan lolos. Tuhan, aku harus pikul salib, ada duri dalam daging yang semakin menusuk-nusuk, aku rela. Yang penting aku bisa lulus. Lolos itu untuk nanti urusan, itu cuma bonus, saudara. Makan minum bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yuk, ayat yang terakhir, sudah tinggal 9 menit, kita ucapkan sama-sama. Mazmur 56, ya, ayat 3, ayat 12 dan 14. Saya ulang, Mazmur 56, ya, ayat 3, 12 dan 14, ya. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ini keadaan yang benar-benar Daud mengalami keadaan yang gak enak, saudara. Sudah diinjek-injek, ya. Mungkin saudara hari ini masalah nginjek-nginjek, ya. Dan saudara hari ini mungkin mengalami keadaan di mana masalah lagi memerangi saudara, ya. Mungkin saudara juga lagi diperangi sama iblis dengan intimidasi. Tapi ini, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Hari ini katakan dengan masalahmu hari ini, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia boleh melakukan apapun, merancangkan yang jahat atas hidupmu hari ini. Mungkin keuanganmu lagi diproses, kelihatannya akan menghancurkan hidupmu. Percayalah, katakan, aku tidak akan takut. Aku percaya
percaya saja bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghancurkan hidup rumah tanggaku, hidup keuanganku, hidup masa depanku, hidupku sampai dalam kekekalan. Karena Tuhan yang hidup sudah menjamin hidupku sampai di dalam kekekalan, aku pasti selamat. Amin, saudara. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Hari ini segelap apapun hidupmu, saudara dan saya diizinkan Tuhan. Tuhan berkata gini, aku akan lindungi hidupmu, tidak akan pernah tersandung untuk hancur tergeletak, tapi aku sedang berjalan, ya, aku sedang berjalan bersamamu di dalam satu cahaya kehidupan. Artinya hari ini tidak ada kekuatan apapun yang bisa membuat hidupmu terpuruk. Walaupun hari ini rasanya semuanya gelap, tapi cahaya kehidupan itu selalu menyertai saudara dan saya. Cahaya terang Kristus, ada janjinya, ada pengharapannya, ada keselamatannya. Itu yang membuat saudara hari ini. Ada ayat kan berkata bahwa kita makin hari akan dibawa semakin Tuhan bersinar seperti rembang tengah hari. Itulah kehidupan saudara dan saya. Saya mengalami kehidupan di awal proses hidup saya gelap. Hidup saya tidak melihat masa depan, hancur saudara. Tapi hari ini saudara kalau lihat bukti nyata 11 tahun, semuanya dibawa menuju terang. Hidup saya menjadi terang Kristus. Anak-anak saya mulai dibentuk sama Tuhan. Bahkan saya percaya kami sekeluarga akan melayani Tuhan menjadi terang Kristus satu persatu. Suami saya yang sudah benci orang Kristen, hari ini Tuhan sudah bawa hidupnya dalam terang. Hidupnya sudah mengenal keselamatan. Hidupnya bisa berdoa mendukung pelayanan saya. Kalau tidak ada suami saya yang mendukung pelayanan saya, semuanya tidak akan jalan saudara. Amin saudara. Hari ini mau saudara bangkit. Yuk, kalau iblis datang sama bukti kenyataan, jangan ditelan saudara. Buang. Yang ditelan firman. Yang ditelan adalah janji Tuhan. Yang ditelan di dalam firman ada pengharapan. Yang ditelan di dalam firman ada keselamatan. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya sedang dibawa seperti seorang Rasul Paulus. Yuk, Tuhan itu memulai segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun di awal kadonya jelek sekali, bungkusnya parah. Mungkin saudara tidak bisa lihat, jijik rasanya. Aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Apa mungkin dalamnya bisa sesuatu yang baik? Percayalah, di dalamnya selalu ada pemberian anugerah. Kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya, ada pertanyaan? Saya sudah selesai. Ya, tinggal 5 menit. Ya, saudara percaya bahwa hidup saudara hari ini bukan dirancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah beri racun. Hari ini percaya saja. Percaya saja itu percaya titik, tidak ada koma. Ya, seringkali saudara dan saya belum bertobat, percayanya masih koma. Percaya Tuhan, tapi, nah itu belum titik. Kalau percaya saja, percaya titik. Ya, tidak ada koma lagi, tidak ngomong sama Tuhan. Tapi loh Tuhan, suamiku tambah parah. Suamiku loh Tuhan makin tidak pulang rumah. Suamiku loh Tuhan bilang makin tidak cintaku. Tuhan aku percaya kok Tuhan berkati usahaku. Tapi tokoku tambah lama tambah sepi. Rekeningku minus. Kalau saudara tangkap itu berarti saudara dan saya sedang dijerat sama iblis. Iblis akan datang lagi dengan bukti berikutnya. Mata saudara akan bergeser. Yang akhirnya dari 90% akan jadi 10%. Ya, saudara dan saya jangan mau ditipu, kena tipu daya iblis. Bangkit. Kita semua bukan korban masalah. Dengan keadaan masalah yang makin buruk, saudara dan saya bukan korban masalah. Tuhan tidak pernah ciptakan saudara dan saya jadi korban masalah. Saudara dan saya terlalu berharga, terlalu mulia, terlalu bernilai. Saudara dan saya biji matanya. Kalau cuma diciptakan jadi korban masalah, buat apa saudara? Buat apa dia mati buat saudara dan saya? Tapi percayalah saudara dan saya hari ini dipaksa masuk di dalam proses pemurnian supaya saudara bukan hanya lolos dari masalah, tapi yang jauh lebih dari target Tuhan, lulus. Tidak lolos masalah dibunuhin, tidak apa-apa. Pulang itu tidak ditanya, masalahmu masih belum selesai, tidak selesai pun surga welcome. Asal lulus sebagai orang benar. Yuk kita berdoa.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sampai ketemu di live berikutnya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya melalui firman yang begitu menguatkan kami tidak akan pernah takut. Karena kami tahu bahwa firman-Mu hari ini, kami mau belajar seperti seorang Rasul Paulus. Kami tidak mau fokus dengan kenyataan hidup. Percaya saja. Kami percaya Tuhan, kami mau berkata bahwa kami sadar kepada siapa kami berjalan. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau memelihara kehidupan kami bukan untuk masa yang pendek, bukan untuk jangka waktu yang pendek, tapi janji-Mu Engkau memelihara kami sampai pada hari Tuhan. Kami tetap mau pegang teguh kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau diintimidasi oleh iblis. Kami tahu bahwa hari ini ada janji-Mu yang menopang, pengharapan-Mu yang tidak pernah mempermalukan hidup kami Bapa. Bahkan kami tahu bahwa keselamatan-Mu sudah Engkau jamin bahwa kami akan hidup kekal selama-lamanya. Itu yang membuat kami bangkit. Berkati anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati secara luar biasa. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga, suami, anak-anak pasti berubah, mertua pasti berubah, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan virus corona segera berlalu. Kami percaya hanya Engkau pengharapan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa meredakan semua ini. Krisis pasti berlalu Tuhan. Engkau punya rencana yang indah, karena Engkau punya kedekatan semakin hari dengan kami sebagai anak-anak-Mu di masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Amin. Ya. Sampai jumpa live berikutnya. Tuhan memberkati.